Berbahagia sekali pada hari ini saya bisa bertemu dengan Anda sekalian di ruang Anda dalam acara Info Seniman. Kali ini masih seperti pada minggu yang lalu, kita masih bertemu dengan seorang maestro lukis, khususnya pelukis Cina, Bapak Sidik Martowijoyo, yang juga bernama Ma Yongjiang. Namun ada yang istimewa pada hari ini karena terus terang hari ini kita ada di Bandung dan langsung bertemu dengan seorang pecinta seni senior yang juga sudah cukup senior juga tentu saja. Beliau adalah Bapak John Mamesa. Beliau adalah seorang pecinta seni senior yang sudah panjang pengalamannya dan sekarang tinggal dan menetap di Bandung. Namun pada hari ini Pak John Mamesa juga ditemani oleh Ibu Linawang, ya, dan juga seorang putranya Mas Audi. Nah pemirsa, Anda barangkali sudah tidak sabar lagi tentang cerita yang akan disampaikan oleh Bapak John Mamesa, khususnya nanti yang menyangkut lukisan karya Pak Sidik Martowijoyo. Tapi mungkin saya akan bertanya dulu kepada Pak John Mamesa, perjalanan selama ini sebagai seorang pecinta seni atau seorang kolektor seni di Indonesia ini bagaimana? Kamu berdikari, yes. Kamu berdikari, yes. Menurut Pak John bagaimana Pak perjalanan selama ini Bapak menggeluti di bidang dunia seni, khususnya seni lukis dan seni patung Pak? Jadi dahulu orang yang mengumpulkan lukisan itu jarang. Iya. Karena pertama keuangan, iya. Kedua seni itu belum dihargai. Betul. Tapi kalau kita ke luar negeri, iya, itu yang agun-agunkan oleh rakyat atau pemerintahannya, yaitu museum-museum mereka. Misalkan kalau Prancis Louvre, kalau di negeri Belanda Rijksmuseum Amsterdam. Jadi tiap negara itu justru menonjolkan kesenian. Iya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan lukisan Mona Lisa itu dijual, saya rasa Prancis geger. Sebab semua orang itu menganggap dia ikut punya. Kalau lukisan di Rijksmuseum Amsterdam itu Nachtwacht, Night Watch, itu dijual juga bakal geger. Kalau Picasso yang ada di Spanyol itu dijual pasti geger. Jadi karena sulitnya apa? Semua orang merasa memiliki. Sense of belonging-nya. Nah, itu jadi yang luar biasa. Karena begitu banyaknya pengunjung dari luar atau dalam negeri, sampai gambar Picasso itu dipindah ke museum yang lebih kecil, Sofia Museum, supaya agak desel-deselannya terhadap kurang gitu. Jadi begitu. Di Rusia sama di Saint Petersburg itu juga begitu. Jadi saya rasa di sini nanti juga akan datang saatnya bahwa seni akan dihargai. Akan datang. Kalau di Cina sendiri Pak, itu di Beijing itu baru belakangan saja dan secara mendadak. Kalau dulu kan lukisan yang baik-baik disuruh bakar.
dilarang, tidak boleh. Oh, itu terjadi itu Pak? Ya, jadi pokoknya yang itu ikut buku yang bagus ya ikut, jadi terbakar ya, untung masih ada sisa. Iya. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Dan orang Cina sendiri yang istilahnya asli sana pun itu tahu itu Tahu, tapi berbeda. Berbeda. Ini menarik memang apa yang diungkapkan oleh Mas Hadi. Saya ingin tahu lagi pengalaman Mas Hadi di museum-museum di Amerika itu gimana Mas? Ada semacam masa depan yang bagus nggak untuk karya-karya Pak Siddiq ini? Misalnya artinya untuk bicara secara internasional itu di luar China. Menurut saya harusnya cukup besar ya, karena populasi dari orang-orang imigran China, Hong Kong ke Amerika, Kanada, Eropa itu juga besar. Iya betul. Jadi tentunya ada suatu kecintaan juga ya terhadap negara leluhur yang mereka juga kenal mungkin dengan pemandangan-pemandangan ini sebetulnya. Apakah itu tembok China atau gunung-gunung di sana pemandangan, jadi mereka tentunya ada juga rasa kerinduan seperti itu. Dan terutama juga mungkin generasi-generasi yang sebetulnya sudah pernah tinggal di sana, mereka pindah, mereka punya memori. Dan anak-anaknya yang belum pernah ke sana karena ingin tahu bahwa ini adalah tanah tempat orang tua mereka. Jadi potensi itu besar sekali menurut saya. Apalagi infrastruktur kebudayaan melalui Chinatown ada di seluruh dunia Pak ya. Hampir seluruh dunia ada Chinatown. Itu hebatnya di situ. Lalu pemirsa, ternyata memang inilah kelebihan apa yang kita sebut sebagai kebudayaan China, kebudayaan yang sudah sangat tua, yang bahkan seorang yang termasuk Suci itu mengatakan kalau belajarlah sampai ke China. Inilah menariknya. Dan seluruh dunia itu ada Chinatown, sebuah negara dalam negara itu mungkin konsepnya seperti itu, karena di sana ada seni, ada budaya, ada politik dan lain-lain. Tapi sekarang ini kita bicara soal kesenian. Nah, Siddiq, Bapak apakah setelah mendengar istilahnya ulasan dari Pak John Mamesa, dari Ibu dan Mas Hadi ini, apakah Pak Siddiq siap untuk bertarung di tingkat internasional, Pak? Harus siap. Kenapa, Pak? Ya, seni itu untuk seni bagi saya. Iya. Bagi saya memajukan suatu seni itu adalah suatu tujuan saya, adalah satu cita-cita bagi saya. Iya. Jadi selalu siap, biarpun katanya Pak John tadi udah telat 50 tahun. Tapi kita harus selalu siap. Untuk lebih baik terlambat ya daripada lebih baik terlambat daripada tidak. Iya, betul sekali. Dan optimis Pak ya. Harus optimis, harus itu. Iya. Toko berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Oke, kalau menurut Pak John Mamesa itu apa yang harus dilakukan oleh Pak Siddiq ke depan itu, Pak? Maksudnya saran-saran Pak John Mamesa apa terhadap karya-karyanya Pak Siddiq biar lebih menginternasional itu? Ya, mengenalkan di luar. Ya, sebab banyak yang tidak tahu Pak Siddiq itu siapa. Apalagi di sini. Jadi tidak banyak yang tahu. Jadi harus terus dilakukan itu, Pak ya. Dan harus juga diberitahu teknik ini teknik yang tidak bisa diulang. Jadi satu kali harus jadi. Jadi penghargaan akan lain. Jadi seperti yang tadi Bapak diskusi tadi bahwa banyak yang tidak tahu bahwa keunggulan Pak Siddiq itu sebenarnya banyak sekali gitu Pak ya. Iya. Itu tidak semua orang bisa sekali jadi. Dia sendiri saya kira nyobain banyak. Oh iya, untuk exercise-nya Pak, belajarnya. Memang suka. Cuma tidak tahu ini batik tangan atau batik cap. Kalau kita kasih tahu, oh ini batik tangan, orang lebih mengerti. Iya.
Dan ini memang kelebihan Pak Siddiq ya untuk bisa maju ke depan dengan cara seperti itu ya. Pak Jono optimis juga melihat seperti itu. Kalau dia terus latihan optimis. Kalau dia mendadak berhenti ya 14. Nah, kalau menurut Mas Saudi, ketika Mas Saudi sudah keliling dunia ke Eropa atau ke Amerika atau ke Australia atau ke mana, ke China juga tentu saja, itu ada harapan nggak? Atau menurut Mas Saudi cukup optimis nggak dengan karya-karya Pak Siddiq ini di tingkat internasional? Ya kembali ya secara kalau kita lihat dari karyanya punya optimis. Iya. Tapi kembali barang bagus bisa tidak terjual kalau kita tidak bisa Iya. Dari sisi marketingnya, dari sisi pengenalannya segala macam itu yang menurut saya juga cukup penting di saat ini. Jadi tidak bisa hanya barang bagus laku atau orang suka, kita harus educate orang, ya kita harus kenalkan. Jadi mungkin dengan acara seperti begini pun banyak orang yang tadinya tidak tahu sekarang sudah lebih tahu tentang Pak Siddiq dan karya-karyanya. Iya. Jadi tentunya harapan ya kita semua sisi ya segmen baik dari kritikus, dari media, dari kolektor dan juga mungkin kalau bisa pemerintah juga membantu ya dari banyak hal. Bagaimana ya kita harus bersatu padu untuk memajukan hal ini. Dan khusus pemerintah Mas, apa selama ini cukup menurut Mas Saudi itu? Artinya kita terus terang saja karena memang kita kan sekarang sudah terbuka kan, mau bicara mau mengkritik ya nggak masalah gitu. Dan menurut Mas Saudi gimana? Saya rasa kalau saya rasa untuk di bidang seni sih masih kurang banyak ya. Karena tentunya kalau kita lihat dari bidang olahraga masih banyak bantuan, support ya. Tapi sepertinya kalau seni belum terlihat. Ya, memang masih individu dari kolektor, dari galeri yang melakukan seperti itu. Saya rasa kalau dilakukan seperti di Eropa, Amerika, di China, pemerintah itu sangat concern sekali ya. Jadi seni adalah satu bagian yang penting dari sisi kemajuan bangsa. Hal itu saya rasa akan jauh lebih cepat kemajuan. Dan tentunya tidak hanya spesifik Pak Siddiq saja, ini banyak sekali pelukis-pelukis muda yang sangat potensial yang tadi barangnya hasil karyanya sangat luar biasa tapi tidak punya kesempatan untuk menunjukkan ke dunia luar, entah untuk pameran atau untuk membeli materi aja kadang-kadang punya kesulitan. Berarti dengan kata lain perlu manajemen yang lebih teratur Mas ya? Saya rasa demikian. Dan sebetulnya ahli-ahlinya banyak ya, cuma belum terstruktur, belum tertata dan belum mungkin dengan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi barang pemerintah yang bisa mendukung hal seperti ini. Itu yang kita rasakan kurang. Nah pemirsa, kita sangat beruntung sekali terus terang dengan kehadiran beliau-beliau orang-orang seperti Bapak John Mamesa, seperti Ibu juga seperti Mas Saudi ini yang tanpa bantuan pemerintah, catat ini tolong dicatat, tanpa bantuan pemerintah, bahwa mereka sudah secara habis-habisan mengeluarkan segala tenaga, segala pikiran, segala biaya dan sebagainya untuk memajukan dunia seni di tanah air. Nah pemirsa, karena waktu juga yang harus memisahkan kita, saya Argo Pratomo dari Bandung akan kembali ke Jogja. Selamat, sampai jumpa. Terima kasih.